Selamat siang, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang peradaban lembah Sungai Eufrat dan Sungai Tigris dan peradaban lembah Sungai Nil. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu, saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya yang berjudul Peradaban Lembah Sungai Eufrat dan Sungai Tigris. Peradaban lembah Sungai Eufrat dan Tigris dikenal dengan nama peradaban Mesopotamia yang sekarang masuk dalam wilayah negara Irak. Apabila daerah Mesopotamia dihubungkan dengan daerah lembah Sungai Yordan, maka akan membentuk daerah bulan sabit yang subur, the Fertile Crescent Moon. Kata Mesopotamia berasal dari dua kata, yaitu kota Mesos yang berarti tengah dan Potamas yang berarti sungai. Sumeria. Wilayah Mesopotamia diperkirakan dihuni sejak tahun 400 SM. Sekitar tahun 300 SM, mereka berasal dari daerah sekitar Susa. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh seseorang raja yang sekaligus sebagai pemimpin agama, disebut potensi. Tidak lama setelah pemerintahan Raja Etana, kekuasaan Kotakis dimulai oleh Eryx. Pendiri kerajaan Eryx adalah Mexico Ser. Raja yang paling terkenal dari kerajaan tersebut adalah Gilgamesh, yang naik tahta sekitar abad ke-27 Masehi. Kotakis, Ur mengadakan perang segitiga untuk merebutkan kekuasaan tertinggi di Sumeria. 1. Kehidupan sosial ekonomi. Di samping bangsa Sumeria sudah pandai menanam gandum, sayur, meskipun kain lenah, dan menebang pohon untuk dijadikan roda kereta. Mereka juga pandai membuat gerabah dari tanah liat yang bagus. Sebagian dalam Sumeria ada yang berternak babi, domba, keledai, dan lain-lain. 2. Kepercayaan. Masyarakat Sumeria memuja dewa Sasir, Slay, A. Dewa An, dewa langit, B. Dewa Enil, dewa udara, C. Dewa Enil, dewa air, D. Dewa Nisrung, dewa agung, liba bumi. 3. Ilmu pengetahuan. Bangsa Sumeria sudah mengenal tulisan yang terdiri atas 350 huruf. Setiap huruf merupakan suatu suara. Huruf tersebut ditulis pada lempengan tanah liat yang masih basah. Kemudian dilaringkan. Bangsa Sumeria juga mempunyai cerita kepahlawanan epos seperti Adopa, Etana, dan Gilgamesh. B. Babilonia. Kerajaan Babilonia beribu kota di Babilonia, atau disebut Babil. Kata Babylon berasal dari kata Babila atau Babilo, yang berarti gerbang menuju Tuhan. C. Assyria. Pada sekitar tahun 3000 Masehi, di hulu Sungai Eufrat tinggal bangsa Astra. Mereka membangun kota Asur dan milik Fen. D. Babilonia Baru. Pendiri kerajaan Babilonia Baru adalah Mepolar. Sedangkan raja paling termasuk dari kerajaan ini adalah Nebukadnezar. Perisai. Pada tahun 612 Masehi, bangsa Persia bersama bangsa Media dan bangsa Khaldea
bersekutu menyerang bangsa Assyria dan menghancurkan kota Niniun. 1. Sistem pemerintahan. Kerajaan Persia merupakan contoh yang hebat suatu negara yang berhasil menyatukan negara. 2. Kepercayaan. Kepercayaan bangsa Persia berdasarkan pada ajaran Zarathustra atau Zoraza yang dianggap sebagai suatu agama bangsa perisai. Sekian dari presentasi saya, Bu. Selamat siang. Peradaban lembah Sungai Nil adalah yang disebabkan dan diakibatkan kesuburan tanah di sekitar lembah sungai yang diakibatkan oleh banjir yang membawa lumpur. Hal inilah yang menarik perhatian manusia untuk menemukan hidup dengan membangun peradaban di tempat tersebut. Zaman kerajaan Mesir kuno 3400 sampai 2160. Zaman pemerintahan Mesir kuno akan dimulai sejak pemerintahan Raja Meres yang berhasil mempersatukan Mesir baru yang Mesir Meres. Pada masa pemerintahan mereka, kebudayaan Mesir kuno berkembang pesat. Yang berkuasa selalu pada tahun 2500 sering melakukan perdagangan yang memperoleh budak sehingga tenaga kerja untuk membangun istana dan piramida. Zaman kemajuan Mesir Pertengahan 2160 sampai 1788, seorang raja Mesir dari Teba yang bernama Xerxes III yang berhasil mempersatukan Mesir kembali pada tahun 1808 sebelum Masehi. Begitu kerajaan dipindahkan ke Tohler, Xerxes III kemudian memperluas wilayah bahaya sampai ke Kepastian dan Sudan. Zaman Mesir Baru 1500 sampai 1100. Pada zaman Mesir Baru, dewa Amon atau dewa berlian disebut dengan dewa Ra atau disebut dengan dewa Ra, sehingga dikenal adanya putri yang disebut Anandra. Pada masa pemerintahan Tutmosis III 1541 sampai 1447 sebelum Masehi, dibangun Kailamanda di kota itu untuk Karna. 2. Kepercayaan. Masyarakat Mesir kuno memuja banyak dewa atau polinerisme. Aliran Sungai Nil yang mengalami Mesir kuno, kehidupan dan kematian tidak terlepas dari kehendak para dewa. 3. Seni bangun. Hasil karya seni bangun yang dihasilkan masyarakat Mesir kuno bukan hanya sekedar menilai kemegahan. 4. Ilmu pengetahuan. Masyarakat Mesir kuno juga telah menguasai beberapa ilmu pengetahuan antara lain di bidang yaitu 1. Astronomi, 2. Matematika, 3. Kedokteran. C. Zaman Mesir Batu tahun 1500 sampai tahun 1100. Pada zaman Mesir Batu, Dewa Oma atau Dewa Bulan disamakan Dewa Ria, sehingga dikenal adanya Dwi Murti yang disebut Amon Ra. Pada masa pemerintahan Tutmosis III, tahun 1500 sampai 1447 sebelum Masehi, dibangun kuil Amon Ra di kota Luxor dan Komak. 5. Aksara. Ketika Napoleon Bonaparte memimpin pasukan Prancis menyerbu dan menduduki Mesir tahun 1797 sampai 1799, salah seorang anak buahnya menemukan batu besar berwarna hitam yang berisikan tulisan di daerah Raswid, wilayah Rosetta. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan selamat siang.